Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Kelompok kami beranggotakan Anggita Teresa Suryadi nomor absen 4, Januar Ada Nuridwan nomor absen 22, Pramesti Diah Mayangsih nomor absen 26, Samantha Aurelia Tanesya nomor absen 31, dan Ferdi Dwi Febrian nomor absen 36. Selamat menyaksikan. Lokasi, menurut beberapa sumber, Kerajaan Singosari terletak di sebelah timur Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Daerah yang diyakini sebagai pusat Singosari pun dinamai sama dengan nama kerajaannya itu, yaitu Singosari. Beberapa bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Singosari. Yang pertama adalah Candi Singasari. Candi ini terletak di Desa Candi Renggi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini adalah tempat peristirahatan Raja Kartanegara. 2. Prasasti Wurari. Prasasti ini berisikan mengenai penobatan dari Arca Mahasopia yang terjadi di wilayah Wurari. Yang ketiga, Candi Sumberawan. Berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kemungkinan candi ini hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan saja. Latar belakang Kerajaan Singosari didirikan oleh seorang bernama Ken Arok, atau dalam beberapa catatan Ken Angrok. Sebelum menjadi Singosari, daerah itu bernama Tumapel yang merupakan bagian dari Kerajaan Kediri atau Kadiri dan dipimpin oleh seorang bupati bernama Tunggul Ametung. Setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, ia pun melepaskan Tumapel dari Kerajaan Kadiri dan mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Singosari. Kondisi politik Kerajaan Singosari dapat dilihat dari raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari. 1. Ken Arok. Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singosari. Beliau memerintah selama 5 tahun sebelum terbunuh oleh anak tirinya sendiri. 2. Anusapati. Memerintah pada tahun 1227 sampai tahun 1248. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pembaharuan-pembaharuan. 3. Tohjoyo. Memiliki masa pemerintahan yang tidak lama. 4. Ranggawon. Ranggawon memimpin pemerintahan selama tahun 1248 sampai tahun 1266. Beliau adalah pemimpin yang membawa ketentraman bagi rakyat Singosari. 5. Kertanegara. Menjadi raja terakhir di Kerajaan Singosari. Beliau bertujuan untuk memperluas wilayahnya di Nusantara dan melakukan ekspedisi Pamalayu. Kondisi sosial dan ekonomi Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Ken Arok tahun 1222 sampai 1227 Masehi sangat terjamin karena masyarakat Singasari kemungkinan menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perdagangan. Tetapi sejak Anusapati naik tahta pada tahun 1227 Masehi, kondisi kerajaan menjadi terabaikan. Namun setelah Ranggawoni, putra dari Anusapati yang bergelar Sri Raja Wisnuwardana, naik tahta pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi, kondisi kerajaan Singasari mulai membaik dibandingkan pada masa Anusapati. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Lebih tepatnya, Kerajaan Singosari mengandut Hindu Siwa. Adapun penyebab keruntuhan Kerajaan Singosari diawali dengan Raja Kertanegara yang dibunuh Jayakatwang karena sebagian besar pasukan dikirim untuk melakukan ekspedisi Pamalayu, sehingga pasukan dalam kerajaan sedikit. Saat penyerangan dimulai, Raden Wijaya sebagai menantu Kertanegara meloloskan diri ke Sumenep dan ditolong oleh Bupati Sumenep. Pasukan Kubilai Khan menyerang Singosari karena masih mengira jika Singosari dipimpin Kertanegara. Situasi ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk ikut serta dalam agenda penyerangan Kerajaan Singosari. Pada akhirnya, Singosari kalah. Namun, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol. Pasukan Mongol kalah dan Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan yang ditinggalkan adalah Candi Jago, Candi Singosari, dan Candi Penataran.
dan juga meninggalkan prasasti seperti Maribong, Kusmala, dan Balawi. Demikianlah penjelasan kami tentang Kerajaan Singosari. Semoga penjelasan kami yang singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih.